Dihujat habis-habisan, netizen luapkan kekecewaan ke pemain timnas usai kekalahan telak dari Jepang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu channel ini berkembang. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan informasi aktual seputar dunia sepak bola nasional dan internasional. Terima kasih. Dihujat habis-habisan, netizen luapkan kekecewaan ke pemain timnas usai kekalahan telak dari Jepang. Laga antara timnas Indonesia dan Jepang yang digelar dalam lanjutan kompetisi internasional baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sayangnya bukan karena prestasi yang membanggakan, melainkan karena kekalahan telak yang dialami skuad Garuda. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor yang cukup mencolok. Dan hal ini memicu gelombang besar kekecewaan publik, khususnya para netizen tanah air. Kekalahan itu tak hanya memukul para pemain, pelatih, dan ofisial, tapi juga memicu hujatan yang membanjiri kolom komentar media sosial. Nama-nama pemain timnas satu persatu menjadi sasaran kemarahan publik yang merasa kecewa berat. Bahkan, beberapa pemain muda yang sebelumnya dielu-elukan, kini tak luput dari kritikan pedas yang kerap kali disampaikan secara emosional dan tanpa ampun. Kekecewaan yang meledak di media sosial. Sejak peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ditiup, berbagai platform seperti Twitter, Instagram, hingga TikTok dibanjiri komentar pedas dari netizen Indonesia. Tagar seperti "Timnas payah", "Ganti pemain", hingga "Pelatih out" sempat menjadi trending di Twitter Indonesia selama beberapa jam pasca pertandingan. Beberapa akun fanbase sepak bola Indonesia mengunggah ulang cuplikan-cuplikan pertandingan yang memperlihatkan kesalahan fatal dari sejumlah pemain. Klip-klip itu menjadi bahan bakar kemarahan publik. Banyak yang mempertanyakan komitmen para pemain, pola latihan yang diterapkan, hingga strategi yang dianggap tidak sesuai untuk melawan tim sekelas Jepang. Main kayak nggak ada nyawa, kayak uji coba lawan anak SMA, tulis salah satu netizen di kolom komentar. Berangkat ke luar negeri cuma buat liburan? Kinerja nol besar, ujar akun lainnya dengan nada sinis. Pemain-pemain yang jadi sasaran utama. Sejumlah pemain menjadi target utama hujatan netizen. Salah satunya adalah bek tengah yang dinilai sering kehilangan konsentrasi dan membiarkan lawan terlalu bebas di area pertahanan. Tak sedikit pula yang menyalahkan kiper yang dianggap kurang sigap dalam mengantisipasi bola-bola lambung dan tembakan jarak jauh. Gelandang bertahan yang biasanya menjadi andalan juga tak luput dari kritik. Ia dianggap gagal menjaga ritme permainan dan sering kehilangan bola di tengah lapangan. Membuka ruang bagi Jepang untuk menyerang balik dengan cepat dan akurat. Udah dikasih kepercayaan, tapi main kayak nggak paham taktik. Kecewa berat, tulis seorang pengguna Instagram. Yang paling disorot adalah striker utama yang gagal mencetak gol dan tampak kesulitan menembus lini belakang Jepang. Banyak netizen yang menyindir bahwa striker utama yang gagal mencetak gol dan tampak kesulitan menembus lini belakang Jepang. Banyak netizen yang menyindir bahwa striker tersebut lebih sibuk bergaya daripada fokus mencetak gol. Dari pujaan jadi sasaran. Fenomena yang menarik adalah bagaimana cepatnya persepsi publik berubah. Pemain-pemain yang sebelumnya dipuji karena performa gemilang di pertandingan sebelumnya kini menjadi musuh publik. Sebuah kontras yang menunjukkan betapa besarnya ekspektasi masyarakat terhadap timnas. Sosiolog olahraga, Dr. Raffi Rahman, mengatakan bahwa dalam konteks sepak bola Indonesia, publik seringkali terlalu mengedepankan emosi dibanding analisa rasional. Ketika menang, mereka dielu-elukan bak pahlawan nasional. Tapi ketika kalah, apalagi dengan skor telak, mereka dihujat seakan menjadi biang kegagalan bangsa. Ini menunjukkan bagaimana fanatisme bisa berubah menjadi toksik ketika tidak disertai pemahaman konteks yang utuh jelasnya. Apakah hujatan ini terlalu berlebihan? Meski banyak kritik dilontarkan secara emosional, tidak sedikit pula yang mulai menyerukan agar masyarakat bisa lebih bijak dalam menyampaikan pendapat. Sejumlah ex-pemain dan pengamat sepak bola mengingatkan bahwa membangun tim nasional yang tangguh membutuhkan proses panjang, bukan hasil instan. Jepang itu lawan kelas dunia. Kita harus mengakui bahwa mereka unggul dalam banyak aspek, dari segi teknik, taktik, pengalaman, dan mental. Timnas kita memang kalah, tapi hujatan berlebihan tidak akan membangun. Justru bisa menghancurkan mental pemain muda yang sedang berkembang, ujar mantan pemain timnas era 2000-an.
Beberapa influencer olahraga pun mencoba meredam amarah publik dengan menyampaikan bahwa kritik boleh saja, tapi harus tetap dalam koridor yang membangun, bukan menyerang personal. Reaksi dari pihak timnas. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pelatih maupun para pemain mengenai banjir hujatan ini. Namun, beberapa pemain tampak membatasi komentar di media sosial mereka atau bahkan menghapus beberapa unggahan. Ini menjadi indikasi bahwa tekanan dari publik cukup mempengaruhi kondisi mental mereka. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, disebut akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pertandingan ini. Namun publik tentu berharap evaluasi ini tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar menghasilkan perubahan strategi dan pendekatan dalam pengembangan tim nasional. Penutup, emosi yang wajar, tapi perlu kendali. Kekalahan timnas dari Jepang memang menyakitkan, apalagi jika kita berharap lebih banyak dari pertandingan ini. Namun, perlu diingat bahwa sepak bola bukan hanya tentang hasil, tetapi juga proses. Hujatan tak membangun justru bisa menjadi bumerang bagi masa depan sepak bola Indonesia. Sebagai pendukung, kita punya peran penting untuk mendukung dengan cara yang sehat, mengkritik dengan etika, mendukung dengan hati, dan tetap percaya bahwa suatu saat Garuda bisa terbang lebih tinggi. Kalau kamu juga punya opini tentang kekalahan ini, tulis di kolom komentar. Tapi ingat, yuk kita jaga etika dan semangat sportif dalam berpendapat.